yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu ketiga setelah Trinitatis. Sebelum ibadah, mari kita sejenak bersatu berdoa dalam hati. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian HGP nomor 574 ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami keharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyanyi kita buku HGP nomor 117 ayat 4. Tuhan yang Maha Kuasa. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku LHKIP nomor 1686 2 ayat 3. Ku berjalan di depan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kemampuan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak dengan Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang siksa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami mengasihi bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah kami selalu berlaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami,
Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku KKIP nomor 25 ayat 2. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Karena cinta kuat seperti maut, pegarak gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat mengalirkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Penyanyi kita KKIP nomor 443 ayat 1, Ku berbahagia. Aku
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi dari buku HKIB nomor 830. Tenangkan hatiku Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang indah ini kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan di mana sampai saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Walaupun pandemi COVID-19 harus mewabah di seluruh dunia atau di negeri kami ini. Namun karena pertolongan Tuhan, kami boleh selamat. Walaupun kami Tuhan kadang-kadang dihantui oleh ketakutan atau kecemasan. Karena banyak di antara saudara-saudara kami yang harus mengalami sakit penyakit. Bahkan ada yang harus meninggal dunia. Karena itu kami mohon Tuhan kehadirat-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membungkus tutup kami Tuhan. Sehingga kami boleh selamat sampai masa COVID-19 ini bisa berlalu dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada Bapak Presiden Jokowi serta kabinetnya. Agar seluruh dari pimpinan paling atas sampai ke bawah, Engkau berikan hikmat surgawi untuk mereka ya Tuhan. Supaya pemerintah kami setiap mengambil keputusan boleh dihormati orang banyak, boleh dihormati oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, dan tokoh-tokoh politik, sehingga mereka menghargai setiap keputusan dan arahan dari Bapak Presiden. Karena negara ini adalah negara yang sangat besar, yang harus boleh selamat Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang ada di sini, di mana kami harus
bukan hanya harus takut oleh karena sakit penyakit, tapi juga Tuhan kami sungguh takut oleh karena pengaruh daripada COVID-19, di mana keadaan ekonomi yang sungguh terpuruk, sehingga masyarakat Indonesia ini, khususnya jemaat Tuhan, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, yang harus memikirkan apa yang harus mereka nikmati untuk besok. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang masih merawat jalan. Demikian juga Tuhan yang terbaring di rumahnya. Mereka Tuhan boleh lemah secara fisik, namun jangan biarkan rohani mereka Tuhan menjadi lemah. Biar kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai mereka, sehingga dengan imannya mereka diselamatkan, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di sini, di mana setiap kebaktian yang kami buat di rumah kami masing-masing, Engkau hadir Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap ibadah yang mereka buat Tuhan menjadi kebangkitan rohani dalam setiap rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan di sini, pelayan tahbisan dan non tahbisan, dan seluruh pelayan yang ada di gereja ini, ya Tuhan. Berkat hikmat surgawi untuk Bapak Pendeta, Sintua, demikian juga seluruh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang mengurapi setiap pelayanan di sini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah karena kesulitan, larangan pemerintah dan larangan orang lain. Biar Engkau Tuhan yang selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap ibadah menjadi kekuatan bagi imannya, agar kami Tuhan boleh diselamatkan oleh karena iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa doa kami ini masih jauh dari sempurna, tapi tolong sempurnakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu yang kami dengarkan di dalam minggu yang Kau kuduskan ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kesegaran buat jasmani dan rohani kami, sehingga kami di hari yang akan datang boleh semakin percaya bahwa Tuhan adalah Raja kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Doa kami yang jauh dari sempurna, hanya dalam nama-Mu Engkau sempurnakan Tuhan, agar kami semakin dikuatkan. Dalam nama yang kudus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi penyanyi KWP nomor 159 ayat 1. Berbahagia tiap rumah tangga. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak
dan bahasa Indonesia. Hamu akka paropuan ului hamu mahatani hamuliamu nabi songon natama di rohani Tuhani. Hamu akka bawa haholongi hamu mapar di hutamu nabi jala unang majuking hamu maradupon nasida. Hamu akka anak sadok panguloy mahamu dinatoras muna ay ido di halomohon Tuhani. Hamu akka ama-ama unang gitali hamu akka anak komuna asa unang madili. Dalam bahasa Indonesia, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kabar sukacita yaitu firman Tuhan untuk seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amang inang parhalado, anak sekolah minggu, remaja, kaum pemuda, natoras, dohotak ka amang inang natumua, yang saat ini kita masih tetap setia beribadah di rumah. Upasahat matuhamu tabe mardongan tangyang. Selamat hari Minggu, horas madihita saluhutna. Kita sudah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, minggu terakhir di bulan Juni. Bila Tuhan berkenan, di minggu pertama 5 Juli 2020 kita akan beribadah di gereja. Saya yakin kita semua rindu bersekutu di rumah Tuhan, di gerejanya. Memasuki tatanan kehidupan baru, dimanapun kita, khususnya yang akan beribadah, saya berharap dan memohon jemaat dapat memaknai anjuran pemerintah dan patuh mengikuti protokol kesehatan. Topik minggu yang ditetapkan dalam Almanak HKBP tertulis membangun keluarga bahagia. Di hata batakna pajongjong bagas nomor 2. Jemaat yang terkasih, setiap orang mendambakan hidup bahagia. Di hata Batak di dok mertua. Khususnya setiap rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak ingin untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Tetapi untuk meraih kebahagiaan tidaklah semudah membalikkan tangan. Ada aturan yang terdapat pada Alkitab yang harus ditaati setiap orang, baik suami, istri, anak, dan orang lain yang hidup bersama dengan kita. Itu kita dapat dari khotbah minggu hari ini. Berbicara tentang keluarga Kristen, kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab, karena keluarga pertama di dunia dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Dasar Alkitabnya terdapat pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Di dalam bagian ini Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, lalu mengambil salah satu tulang rusuk, dan dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada Adam. Lalu Adam dan Hawa bersatu menjadi sepasang suami istri. Inilah keluarga pertama terbentuk. Dari perkataan Tuhan Allah bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita dapat melihat bagaimana hubungan mereka. Kalimat ini mengandung arti bahwa Adam dan Hawa mempunyai hubungan yang baik, karena Hawa disediakan untuk Adam sebagai penolongnya. Bagaimana Hawa bisa menjadi penolong yang baik? Tentu saja mereka harus saling mengasihi, saling menghormati dan menghargai. Penolong yang sepadan juga berarti ia dapat menciptakan keharmonisan dan keselarasan. Kehadiran Hawa bagi Adam membuat kehidupan Adam menjadi utuh dan sempurna, karena mereka diciptakan Allah sepadan. Tapi sangat disayangkan, perjalanan keluarga ini tidak seperti yang diharapkan. Akibat dosa, hubungan yang semula baik menjadi rusak, dan keluarga yang harmonis, bahagia dan utuh telah retak dan hancur. Ibu bapak jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Apakah keluarga kita adalah keluarga Kristen yang bahagia? Bagaimana hubungan setiap anggota di dalam keluarga kita? Keluarga Kristen yang berbahagia adalah keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sahabatnya. Hamuak kamanginang molotahanguluhon lirik ni buku Deta nomor 150 ayat sada didok martua dong anakka nasabagas namardongaton Tuhan Yesusi namangului ibana macairinggas nasomarholang tangyang nai toktong holong rohana di ibana manukun lomoni rohanai hutotong marguru tuhatana dibain sadok pangalahonai. Berdasarkan kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, hubungan yang paling mendasar dan penting dalam sebuah keluarga Kristen ada 3. Pertama, istri tunduk kepada suami. Pengertian kata tunduk dalam bagian ini harus dihubungkan dengan kalimat sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi istri harus tunduk kepada suami yang hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus menasihati supaya istri-istri tunduk kepada suami-suami yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Takut akan Tuhan, atau suami-suami yang memiliki iman yang benar dan tidak mengikuti pengajaran yang salah. Kedua, suami harus mengasihi istri. Respon terhadap istri yang tunduk kepada suami adalah kasih. Suami harus mengasihi istri karena istri sudah tunduk kepada suami.
Sebagaimana suami mengasihi dirinya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Yang ketiga, anak-anak harus taat kepada orang tua. Bagaimana anak-anak menjadi taat kepada orang tua? Ini tergantung bagaimana keteladanan dari orang tua, baik ayah maupun ibu. Pada umumnya, jika orang tua hidup dan taat dan takut akan Tuhan, anak-anak pasti akan taat kepada orang tuanya. Bila anak-anak taat kepada orang tua yang takut akan Tuhan, suasana keluarga pasti akan indah. Seperti yang firman Tuhan katakan, itulah yang indah di dalam Tuhan. Beberapa prinsip ini harus kita pegang dan praktekkan dalam kehidupan keluarga, sehingga sikap tunduk, kasih, dan taat bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga. Prinsip itu adalah setiap anggota keluarga harus berpusat pada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga kita. Kalau kita perhatikan kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, jelaslah bahwa segala sesuatu harus bersama Tuhan Yesus. Bagian B, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Bagian C, setiap anggota keluarga bukan hanya menuntut, tetapi memberi keteladanan untuk anggota keluarga. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita berusaha untuk mengalami kehidupan keluarga yang bahagia. Ingatlah, rahasianya ialah tekun belajar dari firman Tuhan dan jadikan landasan hidup keluarga dengan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang setia menyertai hidup kami dari hari ke hari, dari minggu dan bulan. Engkau begitu baik menyertai kami jemaat-Mu yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan mengajarkan kepada kami lewat firman-Mu hari ini bahwa kami harus meneladani Engkau di dalam kehidupan kekeluargaan, di mana suami, istri, anak sebagai bagian dari keluarga inti harus hidup saling mengasihi dan menunjukkan rasa takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani, karena untuk itulah Engkau memilih dan menetapkan kami sebagai jemaat-Mu yang saat ini tetap merindukan penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa kepadamu dan memohon agar Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan, di mana bila Tuhan berkenan untuk minggu tanggal 5 Juli kami akan beribadah di gereja yang sangat kami rindukan ini. Biarlah Engkau memberikan kami kesehatan. Biarlah seluruh jemaat yang rindu untuk beribadah tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kehadiran kami bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tetapi adalah untuk kepentingan bersama. Kami sehat, semua sehat, anggota keluarga sehat, dan nama-Mu akan semakin dimuliakan.
Berkatilah persekutuan jemaat di rumah mereka masing-masing saat ini. Biarlah Engkau memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 160 ayat 1 dan 2. Ku dengan teman hidupku, sambil memberikan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Urian itu hatta di bagasan las niroha dohami makubasi ibadah sian bagajoron itu hatta imanaung tapai hutihut di bagas tabi donon nami do mauliate tusudiak karuas ni huria namanangyak ko kami akka parhalado ni huriatta boy hita totong marsaur nakpe marhite media ima na direkam tim ibadah na pinatomu-tomu ni huriatta HKBP Sola Gracia Resort Kayumas muluasi rohani tu hatta tuminggu na nengro tanggal 5 Juli patupot tama ibadah di gerejon khobar tu tatanan kehidupan na baru na diguari new normal life tapai hutihut ma protokol kesehatan posdorohan nami marhite ibadah songoni nang rekaman nabui tapai hutihut sudah mahita mematuhi anjuran pemerintah asa sehat tita salhukna alan ijongjok kami nuayang dison sudia kaparhalado ni huriatta pupasahat tami matuhamu akka amangi nang sudia ruas ni huriatta selamat hari Minggu ma dihita hutna orasma.